Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur karena hari ini, pagi ini, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari yang baru, hari yang indah. Kami segera akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati dan juga menjadi berkat sepanjang hari ini. Dan kami berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi roti hidup, makanan buat jiwa kami, menghidupkan, membangkitkan, memberikan inspirasi, semangat, dan bahkan melalui firman yang merema di dalam setiap kami, memampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema pagi ini adalah fokus Yesus. Ya. Kita akan membaca dari Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 31. Nah, ayatnya panjang supaya saya bisa membaca lebih cepat, ya. Perhatikan, ini memang sebetulnya nats yang sangat terkenal sih, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita sedang bekerja, ya, sedang mencari nafkah. Tiba-tiba saja kita merasakan diombang-ambingkan, ya. Bahkan sepanjang malam, ya, mereka dalam situasi yang sangat sulit, ya, sampai akhirnya datang pertolongan. Siapakah yang memperhatikan mereka, murid-murid yang dikasihinya? Tentu saja Yesus. Walaupun Yesus ada di tempat yang jauh sebelumnya, yaitu di atas bukit untuk berdoa seorang diri, Yesus ada bersama dengan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami angin, gelombang, yang membuat mereka sangat cemas, takut, Yesus datang. Tapi seringkali dalam situasi seperti itu Yesus tidak dikenali, ya. Mereka bilang hantu. Jadi Tuhan datang dikira hantu. Ya, harus tahu, ya, siapakah yang selalu mau datang saat kita sedang diombang-ambingkan, sedang dalam masalah, sedang dalam ketidakpastian, ketakutan, ya. Yesus memperhatikan kita semua. Sebab apa? Yesus mengasihi
kita semua, dan dia selalu datang untuk kita dalam situasi-situasi yang paling buruk sekalipun. Selanjutnya, ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka yang dipanggil tadi hantu, ya, Yesus bilang, tenang, ya, aku ini, jangan takut, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kadang-kadang kita ini merasa heran, ya, kenapa orang yang tidak percaya seperti Petrus diperhatikan. Ya. Bahkan Petrus ketika berkata, jika itu engkau, aku mau datang, ya. Tolong, aku mau datang kepadamu untuk membuktikan bahwa itu engkau. Dan Yesus tidak keberatan, ya. Dan Yesus berkata, ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini ada satu hal yang begitu berharga buat saya dan buat kita semua. Apa itu? Yesus memperhatikan kita, bahkan ketika kita kurang percaya seperti Petrus, dia tetap mau datang untuk kita. Ketika kita tidak percaya dan minta diuji, ya, dia juga bilang, datanglah, silakan, nggak apa-apa. Yesus tidak pernah keberatan terhadap kelemahanmu dan ketidakpercayaanmu. Kalau yang tidak percaya saja ditolongnya, apalagi yang percaya. Bukankah demikian? Kita lanjutkan ceritanya. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan walaupun bimbang, Yesus tetap mau menolong kita. Dan itulah kasih karunia, kebaikannya, kemurahannya yang luar biasa dahsyat. Dia mau selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun kita. Tapi ingat ya, kisah ini telah menceritakan bahwa ketika Petrus melihat kepada Yesus, ketika Yesus berkata, datanglah, Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Itu spektakuler, bukan? Ya, sangat adikodrati, ya, di atas natural, namanya supranatural. Yohanes pernah mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-10 atau 4 ayat 10. As Jesus is, so are we, so are you in this world. Sebagaimana Yesus ada, present tense, sekarang ini, ketika engkau melihat kepada Yesus, engkau melihat dirimu sebagaimana dia ada. Yesus berjalan di atas air dan Petrus berjalan di atas air. Yesus adalah sumber mujizat dan kekuatan, dan kamu juga akan berjalan dalam mujizat dan kekuatan Tuhan. Ya, pandanglah kepada Dia dan kamu akan melihat, kamu akan melakukan hal-hal yang adikodrati, yang di atas rata-rata, yang spektakuler. Bukan kamu, tapi karena Yesus. Ketika kamu fokus Yesus, kamu melihat kepada Yesus, kamu melakukan sebagaimana Yesus melakukan. Dan itu dahsyat. Tapi tidak berapa lama, tiba-tiba saja dia berubah fokus. Bukan fokus kepada Yesus, tapi fokus kepada sekelilingnya. Diombang-ambingkan oleh gelombang, dirasakan tiupan angin yang kuat dan keras, lalu dia mulai menjadi lemah. Ketika mempertanyakan, kenapa aku bisa berjalan di atas air? Kenapa saya bisa seperti ini? Bukankah ini mungkin sesuatu halusinasi? Mungkinkah ini sesuatu yang mungkin? Jadi dia gak percaya. Maka dia berubah fokus dan melihat sekeliling.
Dan lihat ketika dia melihat sekeliling, dia tenggelam. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau fokus dengan masalahmu, ya, ketidakberdayaanmu, ketidakmampuanmu, kamu fokus kepada kekuatanmu yang tidak ada apa-apanya, kamu fokus kepada masalah yang terjadi dalam hidupmu, ya, yang mungkin menggoncangkan dan bertubi-tubi dan membuat kita ragu-ragu, bimbang dan dalam ketakutan dan kecemasan bahkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayo bukan lihat kepada situasi-situasimu, lihat kepada Yesus. Datanglah kepada Dia dan kamu akan melihat mujizat itu terjadi. Ya, selanjutnya saya ingin memberitahukan kepada saudara Matius pasal 17 ayat yang kelima. Fokus kepada Yesus bukan hanya memandang Dia. Ya, saudara, memandang Dia itu bagaimana? Hari ini kita tidak memandang kepada Dia. Tapi di dalam perjanjian lama ketika Musa mengangkat tiang di mana Musa diminta oleh Tuhan menaruh ular tembaga. Kita tahu banyak orang Israel mati di pagut ular tedung. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah ular tembaga. Dan barang siapa melihat kepada ular itu, ya, kepada kayu yang mengangkat ular itu, dia akan hidup. Dia tidak akan binasa. Tahukah engkau gambaran siapakah yang sedang diperlihatkan? Itu tentang Yesus dan salibnya. Dan itu hebat. Perjanjian lama orang tidak mengenal Yesus, tapi mereka mengenalinya dalam simbol yang diberikan Tuhan. Dan kita tahu Yesus dalam simbol-simbol dalam perjanjian lama seperti tabut perjanjian, darah dan sebagainya. Dan hari ini mungkin engkau melihat Yesus dalam rupa yang lain. Ya. Mungkin ada patung, kita lihat ada salib yang ada patungnya, ya. Mungkin salib saja yang tanpa Yesus. Kita tahu juga itu simbol. Ya. Memang kita tidak pernah mengkeramatkan atau menjadikan itu sesuatu sesembahan. Itu hanya simbol saja, tetapi di dalam simbol itu ada makna. Bahkan kita tahu setiap kita datang di gereja, ya, kita ada perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur. Tahukah engkau itu lambang apa, simbol apa? Tentang tubuh Yesus yang dipecahkan dan darah Yesus yang dicurahkan. Dan kita percaya itu, ya. Ketika kita fokus kepada itu, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wajah Yesus ada di foto-foto, bukan foto-foto, lukisan-lukisan ya. Dan tidak sama wajahnya. Orang Jepang kelihatannya melukiskan Yesus matanya sipit. Ya, orang Afrika kelihatannya melukiskan Yesus itu rambutnya keriting. Yesus tidak marah ya. Kita melihat dalam simbol, tapi artinya luar biasa. Ayo engkau lihat Yesus. Skin yang paling saya sukai ketika saya berdoa, mengangkat roti, ya, perjamuan kudus dan minum anggur adalah skin yang ada di salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Wajah yang dimahkotai duri itu mencucurkan darah. Dan kamu tahu, disitulah saya menikmati Dia. Karena saya memandang kepada Dia. Ya, yang kedua ini ada di dalam Matius 17 ayat yang kelima. Ya. Fokus Yesus bukan hanya memandang kepada Yesus, tetapi mendengarkan Yesus. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hal ini memang pernah dikatakannya ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus ya. Dan ketika Yesus keluar dari air di sungai Yordan, ada burung merpati dan ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi saat Yesus dimuliakan di atas gunung, ada satu kalimat yang ditambahkan. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia. Saudaraku, Yesus adalah firman. Sebab pada mulanya adalah firman.
Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, dan firman itu, ya, Yohanes 1 ayat yang ke-14, dan firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman itu? Yesus. Dengarkanlah dia. Saudara, jadi kalau pikiranmu sedang kacau, sedang kalut, kamu lagi tidak bisa konsentrasi, percayalah kalau engkau suka baca firman, engkau suka dengar firman, bahkan firman Tuhan menjadi makananmu setiap hari, memenuhi segala pikiran, memenuhi segala hati kita, memenuhi jiwa kita, maka itu yang akan menjadikan kita fokus kepada dia. Ya, dengarkanlah dia. Markus pasal yang kelima, ayat yang terakhir. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya dan sudah berobat kemana saja dan menghabiskan seluruh hartanya. Ya, tetapi tidak sembuh juga, bahkan semakin memburuk. Ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa bukan? Seorang perempuan Kanaan, ya, tidak memiliki iman Abraham, tetapi mendengar berita-berita tentang Yesus. Apakah engkau adalah orang yang suka mendengar berita-berita tentang Yesus? Apakah engkau suka mendengar tentang firman Yesus? Aku berkata kepadamu, jika engkau mendengar firman Kristus, maka iman akan dibangkitkan. Ketika iman dibangkitkan, imanmu akan menggerakkan engkau untuk melakukan bagaimana imanmu berkata kepadamu. Dan perempuan ini berdesak-desakan dan mendekati Yesus dan berkata dalam hati, asalku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Dan kita tahu ceritanya, seketika itu juga sembuh. Jadi fokus Yesus adalah mendengar Yesus, mendengar tentang Yesus. Dan fokus Yesus akan membuat kita melihat mujizat dan perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Apakah engkau merindukan hari ini, minggu ini, mujizat itu terjadi dalam hidupmu? Ingat satu kata saja, fokus. Fokus apa, Pak? Kata yang kedua, Yesus. Semula banyak orang tidak tahu fokus Yesus itu gimana sih? Lihat Yesus, pandang Yesus dengan cara yang kamu bisa. Sebab saya tahu dia ada untuk kita. Meskipun itu hanya dalam simbol atau dalam imajinasi. Yang kedua, dengarkanlah dia. Berita-berita tentang Yesus, firman Yesus, dengarkanlah terus setiap hari, setiap pagi seperti ini di gereja. Bahkan firman Tuhan bilang, renungkanlah itu siang dan malam. Maka aku akan, kata Tuhan, aku akan membuat perjalananmu menjadi berhasil. Good success. Berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mencintai firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berfirman pagi hari ini, dan kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran yang menghidupkan setiap kami. Di saat situasi yang kami hadapi hari ini, kami mau tetap fokus kepada Yesus. Bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada sakit penyakit, bukan fokus kepada hal-hal yang sekarang sedang menggoncangkan situasi-situasi pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau apapun. Hari ini kami semua Tuhan mau fokus kepada Yesus. Sebab kami tahu hanya di dalam Yesus kami melihat perkara-perkara ajaib terjadi di dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan,
ya, yang sekarang sedang dalam lembah, dia akan diangkat oleh Tuhan dan menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan akan membuat mereka berhasil, jemaat berhasil dalam apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan. Mereka akan menikmati mujizat Tuhan hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari dalam seluruh hidup kami. Berkat yang sempurna dari Bapa terus-menerus ditegakkan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga. Kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus-menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang yang ada di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya, dan semua kita berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.